saya kagum ya dengan sosok Pak Prabowo. Bagaimanapun juga pandangan saya mengenai beliau, beliau adalah negarawan sejati. Karena apapun itu, beliau adalah orang yang sudah melalui proses luar biasa. Dimana proses dari zaman dulu Orde Baru, dan beliau juga udah sangat luar biasa, pernah mengalami hal-hal yang luar biasa, dan proses perjalanannya itu tidak mudah ya, karena saya kagum dengan sosok beliau yang mana yang selalu punya semangat tuh never give up. Dan apapun itu pandangan saya, kalau beliau menyampaikan bahwa pilkada ini baiknya seperti itu, menurut pandangan saya rasa pemikiran beliau itu perlu dipertimbangkan, karena kita menyadari bahwa untuk menyelenggarakan pilkada secara langsung tuh memang memakan biaya yang sangat besar, sehingga ini kan membebani keuangan negara. Di sisi lain, sekarang ini masih banyak banget ya permasalahan yang harus kita hadapi, karena permasalahan yang mempunyai perhatian khusus itu contohnya terkait masalah kesehatan, terus masalah stunting, gizi buruk, dan yang luar biasa baru-baru ini juga isunya Presiden juga memberhentikan untuk pembangunan jalan tol. Jadi pembiayaan infrastruktur dasar kita juga terpengaruh. Jadi kos politik ini yang akan dikeluarkan sebagai seorang kandidat tuh besar banget, karena mulai dia harus bayar mahar politik nih untuk dapat yang namanya rekomendasi B1 KWK untuk si kampanye terbuka ini. Pastinya tentu juga butuh operasional untuk tim suksesnya, belum lagi atribut partai, belum lagi yang sering kita dengar namanya serangan fajar. Maka dari itu menurut saya sih pilkada ini memang mungkin kalau kita kembalinya seperti model melalui DPRD gitu ya, itu mungkin yang paling penting adalah sang calon itu di meritokrasi. Jadi kita lihat sosok yang akan dipilih ini dari prestasinya. Semoga pengetahuan juga yang dimiliki si kandidat ini mempunyai standar yang memenuhi pemahamannya bagaimana membangun daerah, terus serta membangun negara dengan cara yang baik, yang bersih, dan anti korupsi. Oke, Bu, ide ini kira-kira bisa mencegah adanya politik uang nggak Bu dalam prosesnya nanti Bu? Karena kan pasti akan aja ada hal-hal seperti itu Bu ya. Gimana tuh Bu? Nah, kalau kita ngomong masalah politik uang, lagi-lagi ya, ini udah urusannya masing-masing. Tapi sepengetahuan saya, siapapun yang menjadi pejabat negara itu pasti disumpah. Kita harus ingat loh bahwa kita ini hidup nggak hanya di dunia ini kan, pasti ini ada afterlife. Nah, itu kan punya pertanggungjawaban masing-masing, dan orang sudah bersumpah loh. Jadi kalau dibilang money politik bisa atau nggak bisa, saya nggak bisa jawab itu, karena itu adalah tanggung jawab masing-masing dari person yang akan menjalankan. Tapi setidaknya menurut pandangan saya, dengan hal meminimize biaya-biaya ini justru mencegah korupsi. Karena bagaimanapun juga biaya-biaya tadi itu kalau di-compare dengan nanti gajinya dia sebagai kepala daerah, itu nggak bisa menutupi. Nah, ini yang saya lihat, karena targetnya Bapak Presiden kita bagaimana mengentaskan kemiskinan 0% dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kita adalah negara yang kaya raya, sehingga karena kaya raya kita jangan sampai takut gitu loh sebenarnya dengan adanya money politik. Bu, apakah ide ini nggak berisiko Bu mengurangi hak-hak demokrasi rakyat Bu? Karena kan kalau kita flashback kan memang rakyat memiliki hak penuh dalam pemilihan pilkada. Nah, itu gimana Bu kira-kira? Pandangan saya, demokrasi di Indonesia ini menjadi contoh yang sangat luar biasa buat negara-negara lain juga sih. Kita sebagai inkubator kali ya untuk bagaimana sih menjalankan negara demokrasi dengan pemilihan secara langsung dengan rakyat yang 280 juta. Yaitu tadi kembali prioritasnya. Prioritas kita adalah sekarang
bagaimana sumber kekayaan alam kita Indonesia yang kaya raya ini harus sesuai dengan marwahnya. Sedangkan kondisi kita saat ini, negara kita banyak hutang. Pilkada ini membebani anggaran pemerintah kita, sehingga anggaran yang membebani ini perlu dikurangin, sehingga misalnya sektor-sektor infrastruktur, membangun industri ini perlu dibangun, dan itu semua pemerintah membutuhkan pembiayaan walaupun tidak secara langsung melalui APBN APBD maupun dengan pinjaman investasi. Itu juga membutuhkan namanya penjaminan pembiayaan infrastruktur, penjaminan. Ini harus bisa dimaksimalkan untuk mengangkat sektor-sektor yang masih lemah. Oke, terakhir Bu, bagaimana pemerintah bisa menjamin Bu kalau usulan ini bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita gitu? Jadi gini ya, ini penting banget, kita harus tahu bahwa demokrasi itu namanya demokratos ya. Ini kita luar biasa dari filsuf Yunani yaitu Plato, yang mana pemilihan secara langsung itu harus dengan suara terbanyak. Sekarang ini saya melihatnya kita harus tahu nih prioritas mana yang mau kita dahulukan. Masalah suara, tapi kalau kitanya morat-marit gitu, lebih baik dana yang ada dimaksimalkan untuk mengentaskan kemiskinan dan problem yang betul-betul kita hadapi di depan mata. Karena bagaimanapun juga kita harus punya beban, yaitu membayar hutang, dan juga kita harus terbebani lagi, belum lagi bayar bunga. Di tengah kita harus mengembalikan pembayaran hutang ya, tapi kita juga harus membangun. Nah, ini target pemerintah saat ini, mengentaskan kemiskinan 0%. Itu tentunya membutuhkan biaya untuk mencapai pencapaian di 0% ini. Jadi saya lihatnya demokrasi itu masih bisa kita lakukan, aktualisasi inspirasi kita melalui berbagai pemilihan di tempat yang lain. Cuman kalau kemarin mungkin efek-efek dari pemilu, kalau orang nggak puas, akhirnya malah terjadi pembakaran, bakar-bakaran, jadi demo, jadi costnya lebih banyak lagi. Mari kita sama-sama, kita hand in hand, kita support pemerintah, karena kan saat ini untuk membenahi semuanya ini nggak bisa semua bersamaan. Jadi kita lihat mana prioritas yang perlu diprioritaskan. Saya rasa dengan adanya seorang negarawan yang memimpin seperti Pak Prabowo, saya yakin banget itu sudah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya untuk Indonesia.